Eyang Jekso adalah tokoh pengadil di bumi Anjuk Ladang kala itu. Saat ini dimakamkan di Desa Grojogan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Terinspirasi hal tersebut, Kajari Nganjuk melaunching rumah restoratif Justice di Desa Grojogan. Dihadiri PLT Bupati Nganjuk, Marhain Jumadi, Kapolres, Kepala BNNK, Kalapas Forkopimcam Brebek, jajaran kepala desa disambut hangat tarian Jawa. Di launchingnya rumah restoratif Justice bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam perkara hukum. Untuk perkara yang dapat direstorasi adalah tersangka baru pertama kali melakukan perkara yang tuntutannya maksimal 5 tahun. Kajari Nganjuk, Nopi Tenopero Sow mengatakan, Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi melaunching rumah restoratif Justice di 16 kabupaten yang dipusatkan di Bojonegoro. Di Nganjuk, rencananya akan membuka rumah restoratif Justice di tiap-tiap kecamatan supaya pelayanan hukum dapat terjangkau di seluruh lapisan masyarakat. Ya, Sasono Pangimbangan ini sebenarnya syarat dengan makna. Sasono adalah suatu tempat, suatu rumah, kemudian Pangimbangan artinya keseimbangan. Nah, maknanya bahwa ini Kejaksaan Negeri Nganjuk bersama dengan pemerintah kabupaten tentu berharap dengan Sasono Pangimbangan akan terwujud perdamaian, keharmoni antara masyarakat. Jadi ketika ada masalah, permasalahan hukum bisa dicarikan jalan keluarnya, diseimbangkan antara pelaku dan korban. Gitu kira-kira itu dari restoratif justice sebenarnya. Kami memang memilih melaunching di Desa Grojogan karena konon katanya desa ini, cikal bakal desa ini tidak lepas dari sejarah makam kuno yang ada di tempat ini, yaitu yang dikenal oleh masyarakat sebagai Eyang Jekso. Nah, karena ini berkaitan dengan seorang adiaksa yang dulu ditugaskan di bumi Anjuk Ladang sebagai petugas hukum. Karena itulah maka kami memilih tempat ini sebagai tempat untuk melaunching. Tapi nanti ke depan, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini juga akan di-launching di beberapa tempat. Nah, diharapkan tentu Sasono Pangimbangan di tempat yang lain juga berfungsi yang sama. Prinsipnya sebenarnya penerapan ini kan kearifan ini sebenarnya sudah diterapkan di desa ini. Sehingga nilai-nilai ini yang kami ambil sebenarnya, yang sejalan dengan RC. Nah, kalau ada permasalahan sekiranya memang bisa ditangani oleh pihak desa, terselesaikan di sini, tidak harus melibatkan kejaksaan. Tapi sekiranya kemudian Pak Kepala Desa merasa perlu untuk melibatkan kejaksaan, maka kami tetap siap sedia. Sementara itu, PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi menyambut baik rumah restoratif Justice ini. Pihaknya akan mendukung pembukaan rumah restoratif Justice di tiap kecamatan. Ini menurut saya dan masyarakat Nganjuk sangat bersyukur. Karena apa? Kita kepingin masyarakat Nganjuk ini kondusif, aman, tentram. Maka dengan adanya RC ini, rumah restorasi Justice ini, ya menguntungkan sekali. Karena apa? Jangan sampai permasalahan-permasalahan kecil naik sampai ke tingkat hukum yang lebih tinggi, bisa di Polres, di Kejaksaan dan seterusnya. Maka kearifan lokal atau local wisdom ini yang kita mulai juga dukung penuh program Pak Kajari tadi baru satu yang kita kasih SK, kemudian nanti targetnya setiap kecamatan harus ada. Syukur-syukur nanti setiap desa itu juga punya balai desa yang difungsikan untuk RC itu. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV.